Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya Sanita Rani akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi dari seputaran kota Cianjur yang dikemas dalam Warta Cianjur. Pemirsa, inilah berita pertama untuk Anda. Sabtu 22 Juni 2013, Menteri Agama Surya Dharma Ali melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Riyad, Kampung Loji Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Sabtu 22 Juni 2013 pukul 6.30 sore, Menteri Agama Haji Surya Dharma Ali tiba di Ponpes Al-Riyad. Disambut pimpinan Ponpes Al-Riyad yang didampingi Kapolsek dan Ramil Pacet Cipanas, pengurus yayasan, serta para santri dan para ustadz pondok pesantren. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Riyad Dr. Andes Kiai Haji Pipin Arifin dalam sambutannya menyampaikan bahwa kunjungan Menteri Agama ini sekaligus silaturahmi dengan para santri dan para ustadz Pondok Pesantren Al-Riyad, serta dengan warga masyarakat Kampung Loji, Pasir Kampung Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Ia pun mengucapkan selamat datang di ponpesnya kepada Menteri. Sengaja kami undang Bapak Menteri bersama rombongan. Yang pertama, kangen Pak Menteri. Kangen, kami ingin ketemu keluarga pesantren dengan Bapak Menteri. Yang kedua, kami mendoakan para pimpinan pesantren, warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Kami berharap 2014 Pak Menteri bisa jadi presiden. Amin. Amin. Setuju? Setuju. Terima kasih. Oleh karena itu, sehat walafiat kami harapkan, kemudian senantiasa mengayomi kami umat Islam, dan alhamdulillah juga tadi ada non muslim yang hadir di sini karena ada santunan yatim piatu, santunan duafa, dan ada partisipasi dari mereka. Alhamdulillah ini salah satu bentuk respon dari non muslim juga, jalinan baik yang kami jalin sama dengan saudara-saudara kita yang beda agama. Saya memberikan apresiasi pada pengelola pondok pesantren, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pondok pesantren. Yakinlah, lembaga pendidikan yang namanya pondok pesantren ini sebagai lembaga pendidikan yang terbaik. Harus yakin. Kenapa terbaik? Karena pondok pesantren mendidik anak kita 24 jam. Betul apa salah? 24 jam. Dari mulai mau tidur, kemudian bangun tidur, habis bangun tidur mengerjakan apa, itu ada petunjuk-petunjuknya, ada ajaran-ajarannya, ada akhlaknya. Akhlak pada waktu mau tidur, bangun tidur, masuk ke WC, berbersih di WC, keluar dari WC, mau belajar ada doanya dan seterusnya. Apalagi yang kita pelajari itu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Ini adalah isi yang sangat luar biasa, tidak ada bandingan. Acara ini dihadiri pula oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, Muspika Kecamatan, dan tokoh ulama Kabupaten Cianjur. Acara yang berjalan lancar ini diakhiri pembacaan doa. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. SDN Giri Winaya yang berada di wilayah Kecamatan Warung Kondang merayakan kenaikan kelas dan perpisahan bagi siswa-siswi kelas 6. Kegiatan ini dilaksanakan di Pelantaran SDN Giri Winaya pada hari Minggu 23 Juni 2013 lalu. Inilah pelaksanaan perayaan kenaikan kelas dan perpisahan siswa-siswi kelas 6 SDN Giri Winaya. Kegiatan ini dilaksanakan di Pelataran SDN Giri Winaya, dihadiri oleh kepala sekolah, dewan guru, dan para orang tua murid. Acara diawali dengan persembahan kreasi seni dari peserta didik SDN Giri Winaya ditampilkan di atas panggung hiburan. Sementara acara ditutup dengan pembagian piagam penghargaan secara simbolis kepada peserta didik yang berprestasi diserahkan oleh Kepala SDN Giri Winaya. Aan Nuroah SPD Kepala SDN Giri Winaya menuturkan
bahwa perayaan kenaikan kelas dan perpisahan bagi siswa-siswi kelas 6 di SDN Giri Winaya ini rutin diselenggarakan setiap tahunnya, bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar anak serta untuk memotivasi anak, sementara hasil UN SDN Giri Winaya lulus 100%. Perayaan kenaikan kelas di sini rutin diselenggarakan? Iya, setiap tahun. Ya, tujuannya sendiri? Untuk mengevaluasi hasil kegiatan belajar mengajar anak, memotivasi anak. Ya, ini Bu, untuk kelulusan Ibu. Untuk SD ini sendiri lulus berapa persen Ibu untuk kelulusan? 100%. Alhamdulillah nilainya baik. Ibu, harapan ke depannya gimana Bu, apa soal didik di sini Bu? Ya. SD Giri Winaya ini untuk kedepannya ingin tampil beda, karena pada tahun ini kemarin sekolah sudah diperbaiki, tahun sekarang juga dapat rehabilitasi, dan tahun depan juga akan sudah mengajukan perpustakaan, pemanggaran sudah selesai dari dana aspirasi dari alumni SD Giri Winaya. Perayaan kenaikan kelas dan perpisahan bagi siswa-siswi kelas 6 SDN Giri Winaya ini berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. SDN Ibu Dewi 5 pada akhir tahun pelajaran 2012-2013 menggelar acara Paturai Tineng dan kenaikan kelas Sabtu 22 Juni 2013 yang berlangsung di halaman sekolah tersebut. Sebelum dimulainya acara prosesi wisuda yang digelar Sabtu 22 Juni 2013, para siswa-siswi terlebih dahulu menampilkan aneka seni kreasi tari yang dipersembahkan oleh siswa kelas 1 hingga kelas 6 di hadapan para tamu undangan yang hadir, diantaranya di bagian paling depan tampak Kapus Bindi Kecamatan Cianjur. Lantunan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan laporan ketua panitia, sambutan kepala sekolah, dan diakhiri sambutan Kapus Bindi Kecamatan Cianjur. Kemunculan para seniman cilik memainkan alat musik degung menjadi daya tarik tersendiri, menyusul prosesi penyambutan siswa kelas 6 dengan iringan tarian dan seni Sunda Lengser yang diperankan siswa lainnya, untuk kemudian para siswa kelas 6 melakukan sungkeman dan pengalungan medali yang dilakukan oleh kepala sekolah dan Kapus Bindi. Sebagai bakti siswa kepada pahlawan tanpa tanda jasa, para siswa kelas 6 ini pun beramah tamah kepada seluruh dewan guru disertai permintaan doa restu untuk meraih masa depan gemilang di masa yang akan datang. Sementara itu, Yana Rusmana, Ketua Panitia Perayaan Kenaikan Kelas dan Perpisahan Kelas 6, mengapresiasi kerjasama yang baik seluruh orang tua siswa yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi untuk kelancaran acara Paturai Tineng tersebut. Alhamdulillah kami beserta jajaran sebagai Ketua Panitia Kenaikan Kelas 1 sampai kelas 5 dan Perpisahan Kelas 6 SDN Ibu Dewi 5 kerjasama yang baik. Terutama saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang telah berpartisipasi memberikan kontribusi sehingga acara yang kami rencanakan 3 bulan yang lalu berjalan sampai hari H-nya itu mulus dan sukses. Itu barangkali motivasi dari semua pihak sehingga kami bisa membuktikan pada hari ini perpisahan yang cukup meriah. Kami selaku ketua komite sekolah merasa bangga karena anak-anak kita berhasil dalam meraih prestasi beberapa materi pelajaran dan juga apresiasi kesenian, dan juga mendapat piala Adi Wiyata yang diberikan pialanya oleh Bapak Menteri PLH dan juga dari Bapak Presiden. Menurut Lukman Hayat, Kepala SDN Ibu Dewi 5, pihaknya menggelar acara rutin tahunan kenaikan kelas 1 hingga kelas 5 dan Paturai Tineng siswa kelas 6 selalu melibatkan berbagai pihak, diantaranya orang tua siswa dan komite sekolah. Dan perpisahan kelas 6 dan kelas 1 sampai kelas 5 ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh SDN Ibu Dewi 5, di mana kegiatan ini menampilkan yang pertama adalah adat budaya Sunda, yang kedua adalah tampilan kreasi siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6. Kepanitiaan ini kami serahkan kepada semua orang tua siswa, termasuk juga ketua komite. Jadi pihak sekolah hanya mengikuti dari belakang, sedangkan semuanya diserahkan kepada orang tua siswa. Menambah kemeriahan acara Paturai Tineng, panitia pun di penghujung acara prosesi wisuda melakukan saweran. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur, pemirsa. Panitia Pemilihan Kades Sukasarana menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Sukasarana. 3 calon kepala desa ikuti kontes dalam pemilihan yang diselenggarakan pada hari Senin 24 Juni 2013, bertempat di lapangan SD Negeri Sukasarana, Desa Sukasarana, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Bertempat di lapangan SD Negeri Sukasarana, Desa Sukasarana, Senin 24 Juni 2013, berlangsung pemilihan kepala desa 3 calon kepala desa, yaitu nomor urut 1 Hajah Maisyaro, nomor urut 2 Yogi Saipul Rahman, dan nomor urut 3 Opan Sopandi ikut kontes untuk dipilih oleh 3.200 warga masyarakat Desa Sukasarana. Dari 3 orang calon kepala desa ini, salah satu terpilih dengan suara terbesar yaitu Yogi Saipul Rahman. Opai Saparudin, PJS Kades Sukasarana menuturkan bahwa dilaksanakannya kegiatan pemilihan Kades Sukasarana ini adalah untuk periode 2013-2019. Pemilih di desa ini berjumlah 3.200 warga. Tahun ini termasuk desa yang masuk gelombang pertama dalam pelaksanaan Pilkades di Kecamatan Karangtengah, terdiri dari 4 desa, yaitu Desa Sukasarana, Desa Kancaringin, Desa Sinanglakan, Desa Maleber. Kaitan calon peserta di Desa Sukasarana sebagai bakal calon ada 3. Yang pertama calon dengan bendera warna coklat Bapak Y. Saipul Rahman, Bapak Opan Sopandi. Kemudian yang kedua dengan bendera warna ungu Bapak Y. Saipul Rahman, dan yang ketiga Ibu Hajah Maisyaro dengan warna pink. Harapan saya selaku pejabat kepala desa, karena pejabat kepala desa memiliki 3 fungsi tugas yang utama, yaitu pertama melanjutkan pelayanan masyarakat, meneruskan program pembangunan, dan yang terakhir, yang ketiga, mensukseskan pelaksanaan Pilkades, menghasilkan kepala desa yang lebih definitif dan yang lebih integrasinya lebih, legalitasnya lebih kuat, yaitu dengan pencoblosan masyarakat. Acara pemilihan Kades ini berlangsung mulai pukul 8 pagi dan berakhir pukul 13. Kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Ribuan orang massa menggelar unjuk rasa menggugat keberadaan sebuah perusahaan penambang pasir besi di Cidaun, Cianjur. Demo berujung ricuh dan menimbulkan korban luka-luka dari pihak demonstran dan aparat keamanan. Ribuan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Pansela dari hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 menggelar unjuk rasa menggugat keberadaan sebuah perusahaan penambangan pasir besi yang berada di wilayah Kecamatan Cidaun, Cianjur. Massa menilai bahwa keberadaan perusahaan tersebut syarat dengan tindak pelanggaran, termasuk tidak jelasnya perizinan pendirian dan juga dianggap merugikan masyarakat setempat. Alam dirusak, investasi nggak jelas. Ya, betul. Konsepnya seperti apa? Alam sudah terjadi, lihat kerusakan seperti ini. Mana pemerintah daerah kita? Berapa nih investasi dia? Dan bukan megatos saja yang lainnya. Tolong ini luruskan. Tentang izinnya gimana? Izin juga nggak jelas. Mereka tidak ada. Saya tanya izin kemarin nggak ada. Yang demo berapa orang sekarang? 5.000-an lebih. 5.000. Dari mana saja, Pak? Dari 5 kecamatan. Naringul, Cidaun, Sinangbara, Agrabinta. Dan akan lebih besar lebih daripada ini. Lihat. Ada rencana demo lagi? Ada rencana nanti. Kita kalau tidak aspirasi disampaikan kemana? Okay. Aspirasi disampaikan kemana? Aspirasinya. Nanti mungkin ke PSDAP Cianjur. Terus ke Pemda Cianjur. Bentrokan tidak dapat dihindarkan ketika aparat keamanan yang diturunkan untuk mencegah terjadinya tindakan anarkis tidak sanggup membendung gelombang massa yang berjumlah lebih banyak. Pada kejadian itu 15 orang anggota kepolisian terluka dan sebanyak 8 orang massa pendemo dilaporkan cedera. Demikian Atik Sundawati melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Sanita Rani beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa kunjungi website kami di tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.